sang presenter legendaris itu menolak tua, tak patah semangat untuk terus berkarir, serta keras berjuang melawan sakit jelang usia senja. Pria kelahiran 12 Desember 1967 itu begitu memperhatikan masalah kesehatan. Tak sekedar rajin olahraga, Sony yang bercerai dengan Virginia Sumakut rutin jalani metode flebotomi alias buang darah. Prosedur medis ini dilakukan dengan cara memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah vena guna mengeluarkan sejumlah volume darah dari dalam tubuh. Tak hanya prosedur flebotomi, Sony kini lakukan terapi lintah. Botomi itu kan sebetulnya istilah kedokteran ya, bahwa kita sering buang darah. Sebetulnya donor itu kan termasuk flebotomi, tapi kalau donor darah kan ada syarat-syarat yang nggak gampang ya. Kalau darah kualitasnya nggak bagus pasti nggak boleh. Nah, salah satu caranya ya, sebelum ini saya sering buang darah, tapi nggak banyak, paling 50 cc gitu kan, 100 cc. Tapi sekarang saya belakangan juga lintah, terapi lintah gitu kan, seperti itu. Jadi buang darahnya lewat lintah. Biasa aja dibuang aja darahnya. Diambil darah, buang. Seperti donor kan sebenarnya. Dulu awal-awal ada saya punya terapis Pak John, tapi sekarang sendiri aja. Dan sekarang sih udah agak jarang ya, karena justru harusnya darah saya udah cukup baik lah ya, karena saya jaga makan, olahraga gitu kan. Jadi kan kayak darah kental mungkin udah nggak terlalu jadi masalah. Dulu darah saya mungkin kental ya, jarang olahraga, makan gorengan gitu kan, segala macam. Mungkin terdengar tak biasa atau dikira Sony derita sakit serius. Lihatlah wajah sang duda awet muda serta tubuh terlihat begitu fit. Tak ada jejak sakit terpancar. Ibarat lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitulah prinsip Sony agar terhindar dari masalah kesehatan serius dengan lakukan metode buang darah. Nggak ada sih, nggak punya banyak penyakit. Paling kemarin ya waktu COVID ya, itu kita semua kan kena penyakit ya, kebanyakan penyakit kantong itu kan. Jadi ya itu aja gitu, hampir sebagian besar gitu kan. Nggak mesti sebulan boleh, 2 bulan gitu kan. Karena saya nggak ada penyakit yang khusus spesial itu, jadi nggak terlalu ini juga. Buang darah itu kan logikanya ya, saya bukan dokter, jadi disclaimer ya, nanti dokter pada protes. Intinya gini, seperti juga akuarium, ini analogi aja ya, bisa benar bisa nggak, tapi ini analogi saya. Ketika akuarium itu kita nggak ganti airnya, pasti ikannya juga akan mabok juga kan, bahkan bisa mati gitu. Nah, darah kita kan nggak pernah diganti ya, artinya nggak pernah dibersihin dan lain. Apalagi kalau kita nggak jaga makanan ya, gorengan lah ya makan makanan yang nggak baik seperti ati ampla jeroan kayak gitu kan, terus minyak gorengan. Nah ya, salah satunya kan kesehatan itu ditentukan oleh kualitas darah kan. Jadi dengan seperti itu, dengan dibuang darah dalam jumlah tertentu, tentu saja nggak banyak gitu, enggak, kan juga nanti badan kita akan menghasilkan darah baru kan, which is harusnya kualitasnya jadi lebih bagus juga gitu. Pria yang sempat 2 kali terseret kasus hukum, yakni pernah ditangkap atas tuduhan pengeroyokan tahun 2009, serta dilaporkan atas kredit macet tahun 2011, dalam melakukan metode medis yang jarang ditempuh banyak orang demi kesehatan fisik. Bagi Sony, sehat itu nomor 1. Lantas melihat sang ayah begitu peduli dengan kesehatan, Casey sang putri tunggal pun ikut tertular hingga rutin jalani metode buang darah lewat terapi lintah. Tapi benarkah Casey yang juga berniat ikuti jejak sang ayah sebagai entertainer kapok jalani terapi lintah? Iya, aku juga awalnya rada geli sih liatnya. Tapi waktu itu karena apa ya? Nyoba lah, pengen tahu nih biar tahu. Gitu. Waktu itu tuh aku ada alergi kalau nggak salah. Terus papa suruh tempel. Aku itu alergi apa, suka gatal-gatal gitu loh. Nah, kalau gatal itu sebenarnya kan toksik ya. Pasti toksik lah. Ada sesuatu yang nggak, kualitas darahnya kurang bagus. Terus dipaksa lah aku suruh tempel sini, tempel situ. Ya udah mau gimana, disuruh ya udah aku coba. Tapi gitu. Hilang, ya kan? Iya, udah nggak alergi lagi. Saya banyak ketemu orang yang kayak gitu, yang alergi, gatel, ditempelin, hilang. Dan bagaimanapun, Casey kini pengganti sang ibu untuk mengurus sang ayah. Meski begitu, Casey yang mulai diajak Sony untuk terjun ke dunia hiburan, tak begitu khawatir soal masalah kesehatan sang ayah. Tanpa harus diingatkan, apalagi sampai dijaga ketat, sang ayah sudah begitu menjaga pola dan gaya hidup. Sony tak lagi konsumsi nasi, rutin berolahraga serta selalu jalani puasa. Lantas, benarkah justru Casey yang belum bisa mengontrol gaya dan pola hidup?